Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah pas Bu? Bisa lihat? Bisa saja. Alhamdulillah. Baik. Top ya, saudara-saudara ya. Jepang cocok ya. Alhamdulillah. Jam 2 saya menunggu di pinggir jalan di Bangil. Jam 1 ya. Dapat bis jam setengah 2 sambil sini pas di mana? Di Puskesmas. Setelah di masjid situ di Muhammadiyah. Pas langsung dari alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya minta dimajukan karena kalau bisa saya pulang pakai kereta api yang 5 kurang 5 menit. Ini saya majukan seperti ini ya, biar saya tenang, lebih tenang mengambil acara ya. Kalau dapat tiketnya, kalau enggak pakai bis ya. Alhamdulillah ibu sekalian, atas izin Allah saya masih sehat, saya masih kuat untuk datang ke Kota Probolinggo. Mungkin apa istilah saya sudah nggak terhitung sudah berapa kali saya ke tempat ini ya, kembali ke Probolinggo kota. Siap semuanya Bu? Alhamdulillah. Tetap semangatnya. Guru saudara, oke. Tes guys ya. Tetap semangatnya. Guru saudara, oke. Jangan pernah lupa ya. Tanpa keyakinan kita nggak dapat apa-apa. Ya, artinya tanpa ketulusan sia-sia hidup kita. Ya, termasuk kita taklim di sini tidak akan dapat apa-apa kalau tanpa keyakinan atau ketulusan sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih ingat 5 keistimewaan majelis taklim yang semua yang hadir pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ketulusan kita itulah yang akan menangkap 5 poin istimewa yang pasti kita dapatkan. Yang pertama apa? Illa hafat alaihimul malaikah. Malaikat begitu tadi ibu kita apa? Teman kita tadi tilawah, langsung para malaikat sini cepat, sini cepat. Jadi malaikat itu mendekati majelis tilawah. Ya, apalagi ada tadarus di dalamnya. Seperti yang akan kita bahas sekarang. Jadi kita sedang bersama malaikat. Maka ibu-ibu diceluk sifatnya dengan sifat-sifat ketaatan para malaikat. Insya Allah semua menjadi muti'ah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, manazalat alaihi sakinah. Allah turunkan sakinah di hati kita. Ya kan? Allah berikan sakinah yang insya Allah semuanya akan membentuk keluarga yang sakinah. Itu syarat mutlak keluarga sakinah. Harus rajin ikut taklim. Masya Allah. Yang ketiga apa? Wagasiyat kubur rahmah. Allah menaungi majelis kita dengan rahmatnya. Ingat, dengan rahmat Allah cita-cita kita mudah kita raih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan persoalan dunia, bahkan surga bisa kita masuki karena rahmat Allah. Rasulullah sendiri mengakuinya, aku juga masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Mudah-mudahan yang suka berkumpul di masjid, insyaallah juga berkumpul di surga insyaallah. Yang keempat apa? Wa dzakarakumullah fi man indahu. Allah sedang menyebut nama-nama ibu yang hadir di hadapan malaikat. Lalu di depan mencatat, Allah menyebut nama kita. Wa dzakarakumullah. Allah menyebut mereka fi man indahu
di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita viral, terkenal di langit di kalangan makhluk mulia, ya, di kalangan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Dan yang menyebut nama kita siapa tadi? Allah. Ibu senang kalau Allah menyebut nama kita? Kalau senang adanya gimana? Adanya gimana kalau senang? Mas, setuju kan senyumnya dong? Kita senang ini disebut sama Allah, harus begitu, harus dirasakan, diyakini. Kalau yakin harus ada efeknya dalam sekujur tubuh kita. Dan yang terakhir, sakharallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah, orang yang aktif untuk taklim pasti dimudahkan jalannya masuk surga. Makanya semangatnya. Yang kecil-kecil terbangun. Baik. Hari apa itu ya? Saya ke DPD kemarin. Hari apa ya? Hari Ahad ya? Hari Ahad yang lalu. Di antaranya panitianya Bang Kadir ya. Kemudian istri beliau minta satu mengisi selalu ibadah hari. Alhamdulillah. Ya, kita mulai. Temanya apa itu temanya? Menjadi manusia terbaik. Terus apa? Ada tulisannya kan? Ya pokoknya itulah, menjadi manusia terbaik yang karena banyak manfaatnya. Tapi kalau di sebelah, biasanya manusia terbaik karena banyak manfaat untuk pribadinya. Nah, kalau ini manfaat buat orang lain. Lalu di sebelah, pandai memanfaatkan orang lain. Ya, itu orang hebat ya. Pandai memanfaatkan orang lain. Bila perlu menipu orang lain, ya kan? Nah, itu sebelah. Ya. Tapi kalau kita justru kita menjadi manusia terbaik karena banyak manfaat bagi orang lain. Kok bisa demikian? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita pasti lebih mendengarkan ini, melaksanakan ini, meyakini daripada kata-kata yang lain. Terserah mau dari politis yang paling sukses, ya, atau pemimpin yang paling adil, lewat semua. Apalagi sekedar pemimpin yang zalim, yang suka-suka merubah hukum, apalagi itu nggak ada nilainya dalam pandangan kita. Dalam arti dibanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah? Karena beliau punya etika yang membuat beliau tidak pernah mengecewakan satu pun rakyatnya. Satu pun tidak pernah dikecewakan. Satu pun tidak pernah dibuat terzolimi. Satu pun nggak ada yang dibohongi. Satu pun nggak ada yang pernah dibohongi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu pun tidak pernah ada yang diambil haknya, sedikitnya pun tidak ada. Makanya kita lebih senang untuk menjadi seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada keinginan kita pribadi, apalagi keinginan pribadi. Ingat ya, karena beliau siapa tadi? Al-Amin. Dijabah gelarannya Al-Amin. Itu pun didapatkan dari orang-orang musyrik. Bayangkan ya, Al-Amin. Orang yang sangat jujur sekali. Baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Tetapi sebenarnya Rasulullah itu menyampaikan itu sesuai dengan petunjuk Allah sebagai dasar pijakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kenapa kita itu justru
istilahnya itu menjadikan standar kebaikan kita kalau banyak manfaat bagi orang lain. Kenapa? Maaf ya, karena sama saja ketika berbuat baik buat diri sendiri dan kepada orang lain sama saja, karena kembalinya kepada pelaku sama. Dan itu belum masuk di otaknya orang-orang yang egonya, belum masuk di otaknya orang-orang yang sombong. Orang yang kubur dunia nggak masuk itu, ya kan? Nggak masuk. Tapi kalau kalian berbuat baik, subhanallah, tolong dinikmati ayat ini. Ahsantum li anfusikum. Hakikatnya kalian sedang berbuat baik terhadap diri kalian sendiri, meskipun itu untuk orang lain. Ibu-ibu sekalian, perhatikan kata kerja yang pertama dengan yang kedua. Itu tidak ada jedanya, ya. Jeda itu biasanya pakai apa? Maka, gitu ya. Atau summa, kemudian nggak pakai. Begitu kita berbuat baik, walaupun untuk orang lain, hakikatnya kita sedang berbuat baik langsung kepada diri sendiri. Jangan lupa itu. Ya Rahman. Sehingga dalam pengejawatan berkeluarga misalnya, ya keluarga dulu ya, ada istilah qurrata a'yun, ya kan? Itu kan yang kita dapatkan kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak cucu kami penyejuk hati kami, yaitu qurrata a'yun. Ini adalah kepribadian yang paling indah dalam Islam dan termasuk dalam lingkaran khairun nas, masuk dalam lingkaran menjadi khairun nas. Tahu apa itu qurrata a'yun? Penyejuk hati. Tafsir menjelaskan yasurru man hawlahu. Orang yang dikatakan penyejuk hati adalah orang yang bukan selalu membuat dirinya banyak rezekinya, dipuji orang, dihargai orang. Itu sudah bagus. Tapi kalimat tafsir menjelaskan apa? Yasurru man hawlahu. Orang itu dikatakan apa? Penyejuk hati karena dia selalu membuat senang orang-orang yang ada di sekitarnya. Yasurru man hawlahu. Jadi khairun nas dia. Itu qurrata a'yun dalam praktik berkeluarga khususnya dalam berkeluarga. Sehingga kalau dikatakan ibu-ibu itu bahagia, nah saya tanya, kapankah ibu-ibu itu bahagia? Dikatakan bahagia. Ibu atau suami istri ya dikatakan bahagia ketika titik. Ketika santai, luar biasa. Santai buat diri sendiri ya. Baik, gak apa-apa. Santai. Maksudnya nggak diganggu sama ayah, sama ya Allah santai Allah, hati tenang, kenapa nggak diganggu sama anak berdua. Apalagi seorang istri dikatakan bahagia, titik. Awal bulan luar biasa. Lebih lahir bulan menderita. Kasihan deh lu. Ya Allah, sabar. Tunggu Probolinggo deh bahagia awal bulan Pak. Yang lain baik, beda ya, kalau sama ya. Dua lagi. Istri yang bahagia adalah satu serem pas satu tak boleh. Serem mana sama? Lihat suaminya terus diajarin kurang.
Mana di suami sana ini? Udah suaminya tersenyum. Melihat suaminya tersenyum dia. Ini masuk sini kayaknya. Berarti melihat suaminya tersenyum. Karena suaminya bisa ngibuli istrinya ya. Satu lagi gak apa-apa. Bagus. Satu lagi. Anaknya sukses. Anunya sukses. Ya, masing-masing punya lebih bagus ya. Tapi kalau inginnya sesungguhnya maknanya apa tadi? Sesuai dengan Qur'an apa tadi? Ya suruna man haula. Orang yang bisa membahagiakan dan menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Suami istri yang bahagia adalah istri yang bisa membuat bahagia suami dan anak-anaknya. Bukan suami yang bahagia adalah istri yang bahagia adalah awal bulan mendapatkan duit santai. Jadi hubungannya bibinya. Ini kita bahas Kairunas. Kairunas kan pada orang lain. Orang pendengar kita adalah suami kita. Itu yang ada doa setiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi seorang suami juga dikatakan qurrata a'yun kalau dia bahagia, kalau dia bisa membuat istrinya bahagia. Jadi orang lain, artinya bukan dirinya ukurannya. Ibu pernah nggak mendapat kebahagiaan teman ibu yang lain? Aku bahagia hari ini. Kenapa? Aku bisa membuat suami saya kecewa. Dia menggerutu tadi pagi. Alhamdulillah bahagia. Ada begitu? Bahagia enggak? Kenapa saya? Suamiku berlutut di hadapan saya. Minta-minta. Waduh, bahagia gue. Begitu. Jadi ternyata bahagia kita adalah ketika melihat anak tadi tersenyum, sukses. Artinya kita membuat mereka menjadi lebih baik, bahagia. Bukan apa yang aku dapatkan sebagai output utama dan pertama bukan itu. Padahal kembali juga kepada kita. Kalau suami bahagia berarti kita juga bahagia. Begitu. In ahsantum li anfusikum. Ketika kamu bisa membahagiakan suamimu, sebenarnya kamu juga yang bahagia. Li anfusikum. Subhanallah. Ini hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam Islam. Maaf, saya ingat cerita orang Amerika, wartawan yang dia menyampaikan pengalamannya di kitab ya, kenapa masuk Islam. Ketika beliau masuk ke Gaza, dia mengunjungi sebuah rumah yang ala kadarnya. Ya, excuse me, ini masih kafir ya. Yes, silakan. Yaudah, silakan. Pada rumahnya, ya Allah, gak ada istrinya, tapi yang nyambut ini seperti rumahnya kayak istana. Silakan. Terus akhir mah, air cuma ada air. Silakan itu mah, ya silakan minum. Gak ada kata-kata maaf ya, berantakan, maaf ya, gak ada apa-apa. Gak senyum, silakan. Apa adanya? Gak pernah merasa minder karena kekurangan yang ada dalam dirinya, tapi dia menyambut tamunya dengan luar biasa. Loh, satu tawannya lagi minum, kan lagi puasa. Dalam pikirannya Islam ini sadis. Dia sudah menderita, gak ada makanan, puasa lagi. Kenapa Anda puasa? Anda sedih lah, memang gak punya makanan. Kenapa? Apa jawabannya? Yang boleh tersebut. Kami ingin merasakan penderitaan saudara kami yang kelaparan. Padahal dia gak punya apa-apa. Kami ini kami dia menyambut tamunya dengan luar biasa, penghormatan yang luar biasa dengan penuh kasih sayang. Dia nggak punya apa-apa. Dia sempat mikir bagaimana penderitaan orang lain yang kelaparan, padahal dia sedang lapar. Khairun nas. Dengan Islam pada hari itu.
Dan sampai sekarang Gaza menjadi magnet yang luar biasa. Yang khairunas, manfaat kebaikan dia dirasakan oleh seluruh dunia sekarang ini. Subhanallah. Semangatnya. Tolong ya, nggak ada jeda. Jadi nggak ada istilah sekarang berbuat baik kapan-kapan dibalas, bukan. Saat itu pula kebaikan itu kembali kepada Anda pelakunya. Saat itu pula. Allah. Ya. Jadi istilahnya kita ini hidup dengan cermin, ya. Ketika Anda berbuat baik, Anda sedang berbuat dengan diri Anda sendiri. Hidup cermin diri Anda sendiri. Subhanallah. Maka ketika kita membuat suami tersenyum, itu adalah gambaran diri Anda sendiri. Terus, apa itu? Kenapa? Tersenyum suami gara-gara Anda gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita sering membuat orang kecewa, berderita, tersenyum, astagfirullah. Kenapa kita sangat memilih menjadi manusia terbaik? Karena banyak manfaat, ya, terhadap orang lain. Wa makana fi hajati akhihi, siapapun yang sedang membantu kebutuhan saudaranya, dia sedang membantu kebutuhan saudaranya. Dan Allah fi hajati, ya Allah. Saat yang sama, kan ya? Tadi kan saya jelaskan nih, setelah kalimat wa man kana fi hajati ya, nggak ada fa ya. Wa kana tsumma kana itu masih jeda. Fa itu perlu waktu. Maka setelah itu ada waktunya, ya kan? Atau summa itu lebih lama. Summa lebih lama. Summa maka kemudian itu ada waktunya. Tetapi langsung begitu kita sedang membantu saudara kita, saat itu juga Allah sedang membantu kita. Yang barangnya siapa? Allah. Ya, makanya orang yang ikhlas itu langsung terhibur ketika membantu saudaranya, karena dia membayangkan Allah sedang membantu dia sekarang, tetap membantu temannya yang sedang dibantu. Ayo, hebat mana? Lebih bahagia mana? Kita membantu teman kita, tapi Allah bantu kita. Lebih bahagia mana? Kita atau teman yang kita bantu? Mana lebih bahagia? Kita yang membantu lebih bahagia. Mana kita bahagia karena membahagiakan orang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat ya, tidak ada jedanya. Ketika kita membantu orang lain, Allah sedang membantu kita. Ketika saya datang ke kota Probolinggo, ini buat saya ya, memberikan arahan kepada ibu, Allah sudah menjaga saya. Seperti apa yang saya sampaikan sekarang. Karena kebaikan itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non materi. Ketika ibu ngurus, membina membina teman-temannya, Allah pasti sedang membina. Tolong jaga ketulusan hati kita. Hajah ini kan biasanya urusan dunia kan, ya kan? Kebutuhan makan, ya, sandang, itu perlu sekali, sangat perlu. Bagaimana kebutuhan hati, iman, etika, akhlak? Subhanallah. Ketika ibu rajin mencatat kemudian membayangkan, saya akan menyampaikan kepada teman saya, kepada binaan saya, luar biasa. Allah. Serangannya tidak akan bisa dinikmati perbuatan baik itu kalau orang itu melakukannya bukan karena Allah. Tidak akan bisa dinikmati. Karena Allah lah yang membalas kebaikan kita pada saat yang sama.
Jadi cita rasanya tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jaga itu. Oke. Masya Allah, luar biasa. Hadis yang panjang, ya. Lagi-lagi kalau kita membahas hadis dari Rasulullah, ingat penyampainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat penyampainya. Orang yang paling mulia di dunia ini. Dan yang mengakuinya siapa? Allah. Ingat ayat yang pengakuan Allah kepada akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang agung. Lagi-lagi kita harus ingat akhlak baik itu terbagi 3 tingkatan. Yang baik ya, bukan baik buruk. Akhlak baik itu ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi yang tadi akhlak azimah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak yang azimah, akhlak yang agung. Di bawahnya sedikit akhlak karimah. Akhlak mulia. Paling bawah akhlak hasanah, akhlak yang baik-baik saja. Nah, Rasulullah membina kita ini minimal di tengah, bukan di hasanah. Dari saya, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Bukan makarimal hasanah, bukan akhlak yang baik, menyempurnakan yang baik, bukan, menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu target pembinaan etika kita, akhlak kita. Ibu tahu bedanya akhlak hasanah, akhlak karimah, dan akhlak azimah? Akhlak azimah ada sesuai dengan materi kita. Akhlak azimah. Gimana maksudnya Ustaz? Begini. Saya contohkan aja biar gampang. Nanti ibu setelah acara ini kan pulang. Sudah janjian sama anaknya, tapi telat. Kasih kan saya ngomong kepanjangan. Maaf ya. Ya nanti ingatkan ya, yang kasihkan ya. Jangan telat ya. Telat ibu. Sampai di rumah dicubit sampai. Kok ibu terlambat? Sudah berapa ini? Ibu spontan balasnya. Sakit loh, ditubik sekali sama. Ibu membalas yang sama loh ya, jangan 2 kali ya. Anak sekali, ibu juga balas sekali. Itu akhlak hasanah. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Kalau berlebihan itu buruk. Kamu enggak? Itu sudah buruk ya, melebihi kejahatan yang diterimanya. Kalau akhlak karimah, ibu terlambat, dicubit sama anak. Ibu terlambat, bahkan ibu ya gak membalas, tapi memaafkan anaknya. Pemaaf itu akhlak karimah. Orang yang gak suka membalas kejahatan dengan setimpal, tapi dia suka memberi maaf, itu akhlak mulia. Kalau akhlak azimah, ibu-ibu tidak memakan makanan yang gak habis, kuenya dibuat ulang. Tahu terlambat, terlambat itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu akhlak azimah. Kira-kira kita di level yang mana ya ibu? Suka membalas kejahatan atau memaafkan atau membalas dengan kebaikan? Sudah masing-masing tahu dirinya, atau memulai kejahatan atau bila ini yang lebih parah. Jadi kita di level yang diusahakan menengah. Kenapa menengah itu? Kenapa karimah? Ada ayatnya. Karena ciri calon penghuni surga itu yang dijamin bukan yang akhlaknya baik, tapi yang akhlaknya mulia.
pemaaf. Surah apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata sifat yang menonjol dari orang bertakwa yang dijamin masuk surga itu punya akhlak karimah, bukan hasanah. Kalau azimah sudah lebih tinggi lagi. Bersegeralah kalian mendapat ampunan Tuhanmu dan beramal kebaikan yang membawamu ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang yang selalu berinfak ketika senang dan susah. Khairunas. Susah aja gitu, mikir orang lain. Ya Allah. Khairunas. Yang kedua, wal afina 'anil nas, dia memaafkan kesalahan orang. Wal qalbi minal ghaib, dia menahan marah untuk membalas, bukan dendam, dan dia memaafkan orang lain. Allah Allah. Jadi secara akhlak kita diharapkan akhlaknya menengah karimah, bermaaf. Tapi kalau azimah, khairunas lebih hebat lagi, membalas dengan kebaikan. Masya Allah. Dia termasuk istri yang diomeli sama suaminya. Abang kok abang ganteng, kalau diomeli suami abang ngomong terus ya pelajarannya. Abang ganteng, abang tidak abang. Dia nahan diri untuk balas. Nggak seperti tetangga. Suaminya marahin 2 kalimat, istrinya 1000 kalimat. Itu yang tetangga. 1000 kalimat. Coba kalimat. Suaminya nggak seperti. Baik. Kita sangat luar biasa ya. Kita sangat luar biasa sekarang ini. Ini juga janji Rasulullah yang sangat menakjubkan. Man nafasa'an mu'min, siapa yang meringankan penderitaan seorang mukmin kurbatan min kurabi dunia, satu saja di antara banyak kesusahan dunianya, Allah langsung meringankan penderitaan. Langsung. Ingat ya, nggak ada jadanya, nafasa, nggak pakai fa. Ingat ya, nggak pakai fa atau summa, langsung. Ketika seseorang diringankan bebannya, Allah langsung meringankan bebannya. Yang menarik apa? Sampai hari kiamat terjadi, bukan dunia toh. Sampai hari kiamat Allah meringankan beban orang itu. Makanya kita sangat antusias untuk menjadi khairunas. Disebut dunia kan? Tapi sampai hari kiamat itu loh diringankan bebannya. Enak bagi orang itu. Ya Allah. Terus namanya siapa yang suka memudahkan kesulitan seseorang, langsung Allah memudahkan kesulitannya di dunia, bahkan juga di akhirat. Enak ya? Enak tuh. Ya seorang mempermudah, suka mempermudah. Ya Rahman-Rahim. Maaf ibu, kira-kira termasuk mempermudah nggak? Kalau ibu belanja, nawarnya gampang, nggak berbelit-belit, itu termasuk mudah nggak gue ya? Hah? Mudah ya. Jadi, nih 50. Kalau keyboard, weh, aku masuk 50 kalau kan 40 lah. 40 itu 47,5. Aduh, sampai 41,5 lah. Maaf ya, kalau menjadi itu masih mempersulit atau mudah itu. Orang dapat untung di persekutu bermudah.
Ya, kita akan diukur sendiri ya. Nih, yasir. Jadi kalau ibu mudah berbelanja, Allah akan mudahkan kita. Apa saja juga. Ini loh, yasir. Allah Akbar. Tapi sekarang yang kita dengar apa sekarang di masyarakat kita tentang apa namanya ini pengurusan surat apa istilahnya itu. Kalau bisa dipersulit kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makanya hidup kita semua serba sulit. Ya itulah sistem yang sedang berjalan. Nggak pernah ngaji. Nih, yassara ala muslim. Malah ketika ada kesulitan, aji mumpung diperas. Allah. Islam tak begitu. Wa man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, langsung juga Allah nutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini bentuk-bentuk khairun nas, memberi manfaat pada orang lain sampai aibnya tidak ketahuan karena kebaikannya orang lain. Khairun nas, ini bukan khairun nas. Ya Allah, belum selesai. Wallahu fi aunil abdi. Allah selalu menolong hambanya, makana selama dia hamba itu selalu menolong saudara dan seterusnya. Nanti ini fadilah. Nah, ada menarik nih. Ini fadilah taklim yang kita bahas tadi yang awal-awal ini dia. Ini kan, Maman salafat tariqan ini sahalallahu alaihi wasallam. Anustama kau ya. Artinya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ini harus rajin pembinaan. Itu intinya. Jadi info-info seperti ini akan kita dapatkan dan menguat kalau kita selalu ikut taklim. Itu hubungannya kenapa hadis tentang taklim ada hubungan dengan khairun nas. Jadi mana mungkin akan terjadi khairun nas kalau pemimpinnya nggak suka ngaji. Ada yang katanya ya dibully sangat dihormati, yaitu si ibu anak-anak jadi masalah karena terlalu banyak pengajian ibu-ibu itu, ya kan? Saya sih pernah ikut pengajian. Astagfirullahaladzim. Pernah dengar tuh? Pernah dengar? Dari nenek ya. Dia membuat akhirnya. Saya sih pernah ikut pengajian, pernah. Astagfirullahaladzim. Pantesan. Ya Allah. Logika sederhananya, ibu-ibu sudah ikut pengajian rajin, keluarga belum beres, apalagi ikut pengajian. Itu logika yang benar. Ya Allah, sahabatnya nenek gue, ya Allah. Jadi kita akan buka airnya, kasihan kita doakan. Ini kebaikan juga ya. Nih, ini terjemahannya. Udah. Jadi itu udah dia. Nah, sekarang juga saya Anda semakin kuat semangatnya dan bahkan kemudian di antara kita ada yang sudah melakukan kebaikan itu dari tempat ini sekarang. Saya akan coba cek nih. Siapa di antara Anda ketika saya menjelaskan sampai sekarang sempat memoto ini, tapi bukan memoto, langsung di-share kepada temannya, angkat tangan. Anda, ya, saya kasih hadiah. Iya, serah. Saya mau juga mempraktikkan ini, saya bawa hadiah. Langsung. Ini kalau Anda nggak suka bisa buat suami Anda ya, hadiah buat suami. Jadi Anda ya. Ntar ya. Batman, silakan. Yang sudah memfoto, Nadia. Hah? Iya, nggak apa-apa ya. Sama kan nanti dilihat sama orang kan. Oke. Oh, yang buat ini ya, buat apa ya? Oke, sama. Boleh.
Nah itu juga khairun nas. Begitu dia merasa ada baik, biar orang tahu. Itu juga khairun nas. Ingin berbuat baik melalui dakwah, menolong orang lain. Apalagi yang sering membaca status Anda berapa orang? Kalau ada gitu berapa orang biasanya? Ya sudah. Nggak usah dicoba ya. Yang penting itu caranya. Bisa difoto, bisa di-share. Apalagi punya HP baru yang katanya, bagus ya. Megapikselnya berapa fotonya, buktikan dari jauh bisa langsung di-foto, langsung di-share. Kayak tadi gini ya, hadis ini misalnya, ini kan hadis. Nah ini hadisnya, ini terjemahannya. Ini kan itu perlunya kita pakai LCD biar. Kan nggak usah ngomong. Ini takdirnya luar biasa. Hadisnya ini, anak muda sedikit luar biasa. Langsung berdakwah ya kan. Maaf tadi siapa ibu-ibu yang peserta ya, yang pertama kali masuk ke ruangan ini, yang merasa ya, peserta yang pertama kali masuk ke ruangan ini, bukan datang ke situ ya, masuk ke ruangan ini. Siapa yang merasa begitu masuk belum ada orang? Iya, kamu sendirian. Jujur. Peserta. Mana dua? Ini dua ini. Mana duluan ini? Satu dua. Ayo. Oh, ini peserta ya? Bu Asih juga? Sendirian? Duluan? Boleh, duluan dapat. Peserta dapat, panitia dapat. Oke. Mana Bu Asih? Ya, kasihan Bu Asih ya. Bu Asih dapat hadiah. Nah, ini kan. Nanti tinggal 3 buat yang lain saya tanya. Nanti ya saya tanya. Ya, maaf ya. Iya. Kasihkan suaminya ya kalau di yang mana nggak pas ya. Baik. Coba warna aja ya. Maaf ya. Oke, 5 langkah menjadi pribadi yang bermanfaat. Yang terbaik tadi ya, khairun nas anfa'un nas. Yang pertama, ya harus ada kemauan pada bidang. Nanti materinya saya share ke HP-nya Bang Kodin yang hubungi saya lewat istri beliau ya. Insyaallah saya share ke sana ya. Nanti di share materinya. Kemauan tidak mungkin tumbuh di hati yang belum ada infonya. Betul nggak? Belum tahu infonya. Nah kan gitu. Artinya mutlak kita harus belajar dulu. Tapi intinya adalah tolong semua yang kita pelajari, tolong dalam rangka memperkuat iman, yang artinya menimbulkan kemauan kita untuk kemauan kita. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, ada pepatah lama kita. Orang kalau ada kemauan, asyik, ya baik. Kita kalau ada kemauan, kita pasti cari alasan untuk bisa melakukannya. Tapi kalau tidak ada kemauan, biasanya pintar cari alasan untuk menghindar dari kewajiban. Kemauan ya kan? Jadi kemauan keras karena dia yakin dengan info ini bahwa manusia terbaik memang karena paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bahkan Allah sendiri mengatakan di surah apa itu? Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur, ya kan? Pakai syarat kemauan. Barang siapa yang mau mukmin, dia akan mukmin. Barang siapa yang mau kufur, dia akan kufur. Kemauan. Maka tidak mungkin orang itu akan timbul kemauannya kalau tidak pernah mendengar nasihat. Karena nasihat itu ditujukan kepada hati manusia. Yang dengar nasihat saja kadang-kadang tak tersentuh, apalagi yang enggak mendengar nasihat. Astagfirullahaladzim. Tolong
Jadi kita juga di tempat ini harus fokus memang. Gak apa-apa bawa anak, gak ada masalah. Mudah-mudahan anak kita juga merasakan aura kebaikan di tempat ini. Fokus ambil gandum, dan itu sudah itu keistimewaan ibu, ya kan? Biasa kan? Sambil gendong anak, sambil nyuci. Ada apa? Apa? Biasa ya. Kalau suaminya lurus saja satu-satu ya. Baik. Jadi kalau orang punya kemauan, apalagi tambahannya kemauan keras, waduh, itu luar biasa kemauan keras. Ya, sudah ya, yang pertama. Nah, teman-teman, take action now, lakukan sekarang. Begitu kita memulai, berarti kita punya harapan untuk meneruskannya, ya kan? Untuk meneruskannya. Begitu kita mulai, kita punya harapan untuk melanjutkannya, mengembangkannya, mempertahankannya, memperluasnya. Tapi kalau belum memulai, bagaimana akan berkembang? Belum mulai, ya begitu. Maka tadi ayat yang tadi saya bacakan, ciri calon penghuni surga yang cepat memulai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Segera Allah mengajari kita apa? Teknik jenuh, lakukan sekarang. Allahu Akbar. Menjadi orang yang hebat bukan menunggu peristiwa besar yang akan mendukungnya, tapi orang hebat itu ketika dia memulai dari perkara kecil, mulai perkara yang kecil, maka dia akan menjadi hebat. Kenapa kita harus segera memulai, teman-teman? Kenapa? Kalau kita nggak cepat mulai, takutnya setan lebih gampang memulainya. Lebih dulu memulai. Mau gimana ini? Karena di dalam dua diri kita ada dua potensi yang selalu berbisik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kalian ada dua potensi. Ya, falhamaha fujuraha, potensi untuk berbuat jahat namanya fujur, potensi berbuat baik namanya takwa. Dua-duanya ada dalam diri Anda sampai mati. Dalam diri saya juga ada sampai mati. Makanya taklim inilah yang sedang memperkuat takwa kita agar timbul kemauan untuk melakukannya, kemudian lakukan sekarang. Silakan, saya beri kesempatan untuk melakukan sekarang. Silakan. Dan semuanya, nanti saya tanya 3 orang minimal, lakukan sekarang juga perbuatan baik. Ya, terserah. Saya itu dari 3, semuanya memulai berbuat baik sekarang juga, bukan setelah keluar dari acara ini, tidak, sekarang juga. Ya, ya. Saya ingin tahu. 1, 2, 3. Iya, sudah melakukan sekarang. Siapa yang sudah melakukan sekarang kebaikan? Siapa? Angkat tangan. Satu dulu. Siapa? Apa yang melakukan kebaikan sekarang tadi setelah saya hitung 3? Apa? Angkat tangan. Yang sudah melakukan kebaikan sekarang? Hah? Mana? Halo, 1, 3. Keutamaannya siapa? Halo, 1. Hah? Baru ini. Yang baru ini sekarang. Ada ulang lagi kalau bisa. Meminjamkan bolpen. Iya. Terus yang kedua apa lagi? Yang baru dapat apa? Menoleh temannya. Apa kabar? Sini boleh. Boleh. Apa lagi? Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina berdoa. Termasuk ada nggak yang berdoa Jokowi? Ya Allah,
semoga segera bertaubat ya Allah. Ada nggak? Harus begitu dong. Maksudnya, ayo doakan dia maksudnya. Loh, dia muslim sudah boleh lagi. Muslim apa nih? Sampai akhir jabatan tambah nggak keluar ya Allah. Masa untuk upacara kemerdekaan berapa dana habis ya Allah. Panggil saja ya. Panggil pulang sini. Ya, panggil ke Solo lagi. Enggak apa ya? Ya Allah, segera berakhir ya Allah. Nah itu ya, kebaikan itu begitu banyak kebaikan itu, ya. Ada tadi yang langsung begini, ya Allah, nanti saya pulang, saya ketemu suami langsung cium tangan, itu sudah kebaikan, sudah rencana, itu baik kan? Rencana yang belum dilakukan itu sangat kebaikan. Iya kan? Nanti kalau saya pulang, saya keluar nanti Ustaz, ya Allah, ternyata mama yang nakal ya Allah. Gitu misalnya. Rencana kebaikan ya. Rencana itu sudah kebaikan. Subhanallah. Semangatnya. Oke. Ya. Ibu-ibu, kenapa kita harus sekarang melakukannya? Siapa yang menjamin saya itu masih hidup besok pagi? Ya Allah, yang diberi. Saya kemarin mendapat ya, saya sampai lupa orangnya, saya nama dia. Ustaz Dito memberi kabar si A meninggal dunia. Siapa ya? Ternyata waktu saya mengisi di Alimah, pesantren kita di Alimah yang saya sebagai ketuanya, ketua yayasannya, dan si anak-anak tiap Sabtu pagi, gurunya bilang, Mas ini meninggal. Ya Allah, harus saya ingat. Orang yang selalu merencanakan bangunan buat Al-Uswa, buat Pondok Al-Hikmah, itu orang yang baik sekali, itu meninggal, masih muda. Ya, kalau meninggalnya gimana? Padahal dia sudah punya rencana untuk buat sekolahnya ini baik sekali sudah. Meninggalnya apa? Biasanya kalau kecapean dia molor bangun subuhnya, molor. Istrinya nggak tega bangun karena dia tidur malam kadang-kadang, itu ya. Ditunda sebentar, saya lihat berikutnya sudah membiru wajahnya. Itu sudah meninggal, tapi bawa ke rumah sakit sudah memastikannya sudah meninggal sebelum ke rumah sakit. Kalau apa sebenarnya serangan jantung atau apa angin apa? Angin bisa duduk ya Allah. Duduk di sini kan enak santai ya, ya. Duduk santai ternyata dia memang dia santai ternyata selesai tugasnya di dunia ya. Semoga boleh berdoa-doanya, masya Allah. Nah seperti itu ibu-ibu. Segera berobat, segera lakukan apa kebaikan itu, apalagi buat orang-orang terdekat kita, ayah bunda kita, suami, anak, saudara kita, ya Allah. Astagfirullah. Segera ibu ya, mudah-mudahan. Nah, setelah kita segera jadikan kebaikan itu jadi kebiasaan. Ini yang penting ya. Ulang lagi. Perbuatan baik kita jangan sekedar berbuat baik, tapi harus ada catatannya, harus menjadi kebiasaan. Kenapa? Innallaha yuhibbul amala dawamahu wa in qalla. Allah cinta kepada orang yang punya amalan terus dawam, terus menerus meskipun kecil. Ibu ya, punya amalan yang rajin. Nah, karena pasti amalan itu mendatangkan cintanya Allah, love-nya Allah. Ini yang luar biasa ya. Kita bukan sekedar cari pahala, tapi mencari cintanya Allah. Dengan rutin memberi sedekah kepada anak yatim, tetangga kita, mungkin sebulan 50.000, atau rutin.
dibuat rutin. Jangan wis kapan sempat dan kapan bisa. Usahakan sempat dan rajin. Ibu ya, akhirnya ini menjadi gaya hidup kita. Ini yang penting, menjadi gaya hidup kita. Suka membantu. Nah, di situ. Jadi gaya hidup. Jangan sekedar mengisi waktu luang, mengisi kesempatan. Tidak, tapi menjadi gaya hidup kita. Usahakan itu. Karena apa tadi? Cintanya Allah kita dapatkan. Masya Allah. Meskipun kecil ya. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan contoh yang kecil. Masih ingat ya? La tahqiranna minal ma'ruf fi syai'an walau anta ta'akhaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, meskipun engkau berwajah ceria ketika berhadapan dengan saudara. Meskipun engkau senyum, tabassum kali hakika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, tapi dirutinkan. Baik awal bulan, tengah bulan, ataupun akhir bulan, tetap senyum sama saudara yang satu itu. Abang, akhir bulan ya bang. Sabar, iya bang. Ya. Jangan awal bulan rasanya lebih bahaya. Ya, jadi usahakan itu. Ya Allah ya lebih dari. Jadi suami semakin takjub. Istriku senang sekali sih uang gajinya ya. Tapi juga mau habis juga tetap senang. Masya Allah, memang beruntung saya dengan istri yang begitu. Jadi rutin ya. Rajin. Meskipun hanya sebuah senyum. Ya Allah ya dari. Tabassum kali akhirnya sedekah. Itu luar biasa. Ya. Segala yang ada di dunia ini, dari mohon bentuk apa aja sebuah pekerjaan, ingin selalu targetnya semakin meningkat gitu. Penghasilan kah atau apa pekerjaan tertentu, target-target yang ingin ditingkatkan, apalagi di perusahaan ya, apalagi urusan kebaikan harus ditingkatkan. Mana dia? Ya. Baik manfaatnya apa, kuantitas dan kualitasnya harus ditingkatkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan khairun nas, apa itu? Sebaik-baik manusia. Jadi kita ada semangat perlombaan di situ. Bukan sekedar baik, tapi sebaik-baik manusia. Kita boleh satu bahkan sunnah. Kalau ibu ngintip kebaikan temannya. Aku dengar si Aminah infak setiap bulan ya. Iya. Ibu minta itu. Ya 150.000. Oke. Aku 150.000, 100. Jadi sedikit. Pokoknya dia berusaha melebihkan. Terus begitu semangatnya. Oke. Alhamdulillah. Jadi kita harus fastabiqul khairat. Itu yang membuat kita tidak pernah mengatakan saya sudah baik, saya sudah cukup memberikan kebaikan. Tidak ada cukup. Kita punya mitra saing yang terus berlomba-lomba dengan kita. Fastabiqul khairat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Diciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling khairun nas, paling sederhana. Perlombaan ada di rumah tangga kita. Suami selalu memberi surprise pada istrinya. Istrinya mau kalah, surprise apa lagi?